Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairi. Di sini saya akan menjelaskan tentang internet working. Nah, berbagai cara dilakukan untuk menyambung ke jaringan internet, yaitu ada dial-up, ADSL, wireless, direct cable, satelit, fiber optik. Sambungan dial-up telepon. Dial-up yaitu cara menghubungkan komputer kita ke internet menggunakan kabel telepon. Prosesnya adalah komputer yang dihubungkan dengan modem melakukan panggilan telepon dial-up ke penyelenggaraan internet atau ISP, Internet Service Provider. Setelah terhubung, Anda baru bisa melakukan akses internet. Dan kecepatan akses menggunakan tipe ini maksimum 56 KB per second. Cukup rendah ya. Dial-up melalui jalur PSTN, Public Switch Telephone Network, yaitu cara kita terhubung ke ISP melalui jaringan telepon reguler. Nah, berikut adalah rangkaian sambungan dial-up telepon. Ada router, switch, ini kabel port RJ45, kabelnya, modem telepon. Yang berikutnya sambungan ADSL. ADSL adalah Asymmetric Digital Subscriber Line, adalah suatu teknologi modem yang bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Ini adalah penyebab utama pembedaan kecepatan transfer data antara modem ADSL dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz. Keuntungan ADSL adalah memberikan kemampuan akses internet dengan kecepatan tinggi dan suara atau fax secara simultan. Nah, berikut adalah rangkaian dari sambungan ADSL. Dan sambungan VDSL, Very High Speed Digital Subscriber Line, mampu mentransmisikan data hingga 13 MB per second sampai 55 MB per second. Besar juga pada jarak yang pendek, antara 1000 sampai 4500 kaki, sekitar 300 sampai 1500 meter. Menggunakan Twisted Pipe Copper Wire, semakin pendek jarak, makin besar kapasitas dan data rate. Yang berikut adalah sambungan VDSL. Ada modem high speed-nya. Ini menggunakan dua modem. Dua router. Wireless. Standar wireless LAN, WLAN, untuk penggunaan di dalam ruangan adalah IEEE 802.11, di mana terdapat beberapa variasi sejak pertama kali 802.11 diperkenalkan dengan menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan bandwidth hanya 2 MB per second. Hanya ada 11 kanal dalam bandwidth 43,5 MHz. Sehingga penggunaan radio menjadi amat terbatas. Nah, ini jika membuat wireless LAN yang murah dan jarak tidak bisa jauh.
yaitu adalah PC dengan sistem operasi Linux, ada wireless card, PCI card, kabel koaksial, dan antena grid parabolik. Ini indoor nih, wireless indoor. Dan saat ini industri di wireless sudah bisa membuat wireless in the box. Kita tidak perlu lagi menggunakan PC, langsung menyambung antena dan kabel RJ45 ke switch. Ini biasa dipakai di perkantoran ya. Selain wireless in the box, juga bisa tersedia versi USB yang ukurannya kecil. Nah, ini biasanya dipakai di perumahan, rumah-rumah pribadi. Lisensi band, kita harus meminta izin dan membayar BHP frekuensi ke Postel. Dan unlicensed band standar frekuensi yang dibebaskan dari permintaan izin dan membayar karena tergolong ISM, Industrial Scientific Medical. 802.11 adalah pemenang dari sistem nirkabel wireless Ethernet. Wireless Ethernet mudah, IP based, dan bisa langsung dipakai. Banyak perusahaan yang mendukung dan langsung diterapkan pada access point dan stasiun. Tersedia untuk komputer, consumer elektronik, pemakai telematik. Ini seperti komputer dari laptop dan consumer elektronik seperti apa ya, komputer dan pemakaian telematik ini mobil ya. Sambungan wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan Wi-Fi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerjanya, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Nah, berikut adalah sambungan wireless. Backbone antar kota maksimum, ini antar kota maksimum 40 km, dan ini 10. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya atau tidak sempurna, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.